Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toponim Purwakerta juga terkandung di dalam teks Babat Pasir yang ditulis tahun 1894. Jadi merupakan dekade terakhir abad yang ke-19. Nah, di situ dinyatakan bahwa pada tahun Saka, Karti Candra Suara Nabi, yang berarti angka tahun Saka, ya, angka tahun Jawa 1714, ya, atau sama dengan tahun 1787, Ngabei Cakrawedana yang menjadi Ngabei di Pasir Kertawibawa memindahkan, ya, pusat ibu kotanya dari Karanglewas menuju ke Pancurawis, gitu ya. Nah, di sebelah utara Pancurawis ditemukan adanya toponim Purwakerta, yaitu 4 desa Purwakerta yang berdampingan. Jadi Babat Pasir masih memperlihatkan realitas sejarah yang ada pada waktu itu. Artinya, ya memang belum terpengaruh, ya, oleh bacaan, ya, menurut tradisi keraton atau dalam tradisi bahasa Jawa yang baru, gitu ya. Jadi bahasa Jawa baru memang selalu menulis ejaannya dengan, ya, tanpa O, ya. Jadi misalnya Purwakerta dengan Purwakerta saja tanpa dibaca Purwokerto. Jadi bagi orang Banyumas, tulisan Purwakerta itu berarti juga bacaannya sama, yaitu Purwakerta. Nah, jadi pada waktu itu memang desa Purwakerta itu masih bertahan, ya, karena sebenarnya itu merupakan waktu mula, ya, ketika muncul toponim Purwakerta, yaitu ketika Raden Ngabei Cakrawedana tinggal di daerah itu. Jadi Purwakerta itu memang nama yang sejatinya, yang sebenarnya dari toponim yang kita kenal sekarang ini. Jadi mungkin banyak orang yang tidak paham atau yang mengetahui dengan pasti bahwa dulu memang ada nama Purwakerta sebagai nama desa. Jadi berawal dari nama desa, kemudian beralih menjadi nama kota. Nah, tetapi dulu ketika Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakerta, itu Purwakerta lah bukan sebagai kota yang sudah berkembang, ya, tetapi merupakan himpunan dari 4 desa yang berada pada 4 arah mata angin. Jadi sebenarnya Purwakerta memang berasal dari nama desa-desa yang ada, yang bersekutu menjadi satu kesatuan, yang kemudian ketika Cakrawedana berpindah ke Banyumas, menjadi Wedana Bupati Kasepuhan, ya memang masih bertahan oleh Ngabei Cakra Dirja. Nah, tapi statusnya adalah merupakan ibu kota dari daerah yang disebut Ngabei, gitu ya. Jadi Ngabeian, ya, Ngabeian, kalau disamakan dengan zaman kolonial,
wilayah Ngabehi itu ya sama dengan Wedana. Jadi tingkatannya masih menjadi kota kawedanan gitu ya, ibaratnya kalau masih di bawah Ngabehi itu. Nah, jadi Purwakarta memang belum dipakai untuk wilayah yang lebih luas, untuk ibu kota sebuah kabupaten, tetapi baru menjadi ibu kota dari daerah atau kota dari wilayah Ngabehi, Pasir, Kertawibawa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.